Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Para pemirsa, akhir-akhir ini, beberapa hari ini kita mengetahui banyak membahas di medsos-medsos kita terkait dengan adanya seseorang yang membuang sesajen bahkan menendang, yang dimulai dengan kata-kata bahwa ini yang menyebabkan murka Allah, sehingga dia membuang dan bahkan melempar, lalu kemudian mendapatkan reaksi dan tanggapan-tanggapan dari berbagai macam tokoh. Kebetulan malam ini kita kedatangan beberapa tokoh penting, yang diantaranya adalah Yang Mulia Prof. Nasiri Abadi. Lalu kemudian ada dai muda Gus Muafik yang sangat tangguh dalam panggung-panggung. Lalu kemudian kita kedatangan Yang Mulia Syekh Multazam Musleh yang sudah banyak berkibar di panggung-panggung umum. Menyikapi tentang kejadian ini, ada sudah banyak beberapa tokoh yang berkomentar, tapi kita ingin rasanya mendengar dari tokoh-tokoh penting ini. Mungkin kita mulai dari Profesor Nasiri Abadi. Tanggapannya antum, Sob. Terkait dengan sesajen sesajen yang dibuang atau sesajennya membuang sesajen atau Dari berbagai aspek yang antum mau sikapi, yang mana? jadi kalau di dalam dunia filsafat membahas satu permasalahan itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang satu. Itulah yang menyebabkan sebagian umat Islam kita disebut dengan kelompok bersumbu pendek, itu gara-gara sudut pandangnya sudut pandang sepihak. Makanya di dalam dunia filsafat, sebelum saya masuk ke masalah sesajen, ketika kita bicara satu, misalkan ini putih, ini hitam. Dalam dunia filsafat, ketika saya katakan ini warnanya apa, saya tanyakan, antum akan menjawab ini hitam. Saya gak bisa menyalahkan, karena antum melihat sudut pandangnya dari hitam. Kemudian sudut pandangnya lain mengatakan ini putih. Saya tidak bisa menyalahkan. Namun alangkah bijaknya di dalam Islam itu dari dua-dua sudut pandang itu. Hitam oke, putih oke. Tapi bagaimana kita sikap kita? Ketika bicara tentang sesajen, bagaimana status sesajen itu sendiri? Kemudian bagaimana berulah mengganggu sesajen ataupun semacam sikap atau perbuatan yang secara tidak langsung menyinggung perasaan para orang-orang yang berkeyakinan bahwa. Nah, yang jelas di dalam Islam, ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk bertempur dalam satu pertempuran, maka salah satu pesan Umar bin Khattab adalah jangan merusak tempat ibadah, jangan mengganggu orang yang sedang beribadah. Dua poin itu andaikan dipahami bersama di dalam sejarah Islam, maka umat Islam pasti memahami bahwa saling menghormati dan tidak mengganggu serta menjaga perasaan umat beragama atau keyakinan lain itu penting. Hukumnya wajib menjaga perasaan itu. Nah, itu tuh. Jadi artinya apa? Sikap membuang sesajen itu bukan termasuk bagian dari kalau Syekh Multazam mengatakan amar ma'ruf nahi mungkarnya, bukan. Nahi mungkar itu ada ranahnya tersendiri. Ketika Rasulullah katakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, itu tugasnya pemerintah. Fa illam yastati fa bilisani, tugasnya beliau. Gus Muafik sama Gus Multazam, termasuk antum dan kita semua. Fa illam yastati fa bil qalbi ala wa huwa at'aful iman. Ketika tidak mampu dengan kekuasaan, karena memang kita bukan penguasa, tidak mampu menyampaikan secara lisan karena kita tidak ada keberanian,
maka dengan hati minimal ada keingkaran di dalam batin. Satu. Yang kedua, saya ingin menanggapi pernyataan pelaku yang mengatakan ini yang mengundang murka Allah. Nah, Rasulullah SAW sendiri sejak dulu tidak pernah mengatakan pada agama lain, kelompok tertentu yang beda keyakinan bahwa hal itu yang menyebabkan murka Allah. Makanya Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33 mungkin ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab, termasuk tidak akan memberikan murka mereka yang menentang, yang bermaksiat, jikalau ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Namun para mufassir yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan wa anta fihim, antah di sini walaupun di sini khitabnya adalah Rasulullah, tapi orang mufassir mengatakan di sini adalah para ulama dan orang-orang soleh. Artinya apa? Dalam satu komunitas, dalam satu kampung itu semua maksiat, tapi ada satu orang baik yang selalu beristighfar, wahum yastaghfirun, maka insya Allah kampung itu akan selamat. Saya kira begitu. Jadi ada dua yang diluruskan. Satu, sikap mereka untuk membuang sesajen itu adalah diharamkan di dalam Islam karena menyinggung perasaan seorang. Yang kedua, pernyataan bahwa ini mengundang murka Allah itu kurang pas. Kenapa? Karena di Tengger, Probolinggo, Lumajang itu banyak para ulama, banyak orang soleh yang selalu beristighfar tengah malam hari. Jadi mereka sikapnya tidak benar. Saya kira gitu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Syekhun Al-Karim, Syekh Multazam dan Al-Habib Gus Muwafiq. Silakan. Ya. Untuk selanjutnya dari Gus Muwafiq yang insya Allah lebih kepada aspek dakwah. Apakah cara seperti itu menurut kacamata atau pandangan dakwah atau nilai-nilai dakwah dibenarkan? Silakan Gus Muwafiq. Ini saya agak canggung nih. Karena memang beliau berdua ini sudah senior saya dalam segala halnya ini. Seperti ini, kita menyikapi fenomena atau kejadian yang viral di media ini kan cakupannya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika bicaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan menjadi sebuah kewajiban semua orang. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Firman Allah, kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah manusia yang terbaik. Yang tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun kita kembali kepada pemahaman kita bersama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan seperti yang disampaikan oleh Profesor Nasiri tadi, ada tahapan-tahapan, ada prioritas-prioritas tersendiri. Ketika kita melihat kemungkaran, maka seharusnya kita merubah dengan tangan bahasanya. Artinya beliau menyampaikan tadi dengan kekuasaan. Ada tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan yang paling akhir adalah at'aful iman. Cuman di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid itu dijelaskan bahwa orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa syarat. Syarat pertama, salah satu di antara syarat-syaratnya itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar merasa dirinya akan aman, akan terbebas dari mungkar akbaru minhu, dari kemungkaran yang lebih besar. Dalam konteks kita masalah sekarang kita bahas sesajen, ada orang membuang sesajen yang anggapan mereka adalah nahi mungkar. Maka oke, tidak apa-apa, kita sepakat itu memang, kalau misal kita sepakat itu adalah nahi mungkar, tapi tindakan yang ia lakukan harus ya'manu, tidak menimbulkan kemungkaran akbaru minhu, yang lebih besar dari kemungkaran yang dia cegah.
konteksnya, kenyataannya adalah ketika dia membuang sesajen, maka menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa tadi diantaranya dijelaskan oleh Profesor Nasiri tadi adalah menyakiti perasaan umat yang beragama, agama lain, yang tidak seakidah dengan kita. Atau mungkin paling tidak sekarang dia jadi buron, itu kan jadi mungkar akbar minhu, menjadi buron polisi. Kita tidak membahas masalah hukum sesajen, saya kira kita sepakat bahwa seperti apa sesajen dengan variasinya hukum-hukumnya itu. Mungkin itu yang bisa untuk pertama saya sampaikan. Bisa senior saya lebih detail, lebih jelas. Beliau Ustadz Multazam. Iya, pimpinan dai Surabaya ini. Kenapa nih kak? Merantum. Ada kamera. Terpelantung. Nah, iya, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibahas panjang lebar terkait dengan itu, karena sesungguhnya yang melakukan perbuatan itu bukan dari kita gitu loh. Kok kita yang repot gitu kan? Ya, kok kita yang repot itu. Itu problemnya di situ. Saya sempat berpikir, sebenarnya yang awalnya sempat terpancing ingin menyampaikan pernyataan-pernyataan, setelah saya tahu bahwa pelakunya adalah bukan dari kalangan orang Islam, yang menaruh sesajen bukan dari kalangan orang Islam, loh untuk apa kemudian kita repot-repot membahas macam-macam terkait dengan sesajen itu gitu loh. Lah ya makanya ya lebih fokusnya kepada pelaku pembuangan gitu. Kalau membahas tentang hukum sesajen dong, yang melakukan bukan dari kita. Jelas taklifnya tidak kepada umat Islam kan begitu. Yang perlu dibahas itu adalah pelaku pembuangan sesajen itu. Dan itu tadi sudah dibahas oleh beliau berdua ini. Ini luar biasa ini. Saya hanya tingkat regional Surabaya. Sementara beliau berdua ini nasional ini. Sekretaris FDAS Pusat. Insya Allah pokoknya. Iya, kita ini sering repot dengan perkara-perkara orang yang tidak terkait dengan kita gitu loh. Sehingga waktu kita habis untuk hal-hal yang menurut saya tidak begitu penting, tidak begitu urgen begitu. Iya, menjadi penting ini karena ada YouTuber itu gitu loh. Ada orang yang ya memang akhirnya itu mengandung dolar-dolar gitu ya. Dan memang tidak sedikit memang teman-teman yang YouTuber juga banyak yang kemudian memanfaatkan kasus itu. Bahkan memang pada akhirnya ada dai yang menyampaikan itu gitu loh. Walaupun ya tetap saja gitu, mereka yang bermasalah, kita yang sibuk gitu. Saya tidak bisa memberikan komentar banyak karena memang tidak begitu tertarik dengan pembahasan itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pandangan atau pendapat dari tiga tokoh penting ya. Ini ada dari kalangan NU Gus Muafik, lalu kemudian ada Profesor Nasiri Abadi dan beliau Gus Multazam. Ada tambahan, Prof? Mungkin Prof? Ya. Baik, monggo tambahannya. Bahwa ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap harus dengan kesantunan, harus dengan kesopanan, harus dengan akhlak. Sebagaimana juga
dijelaskan oleh Imam Sufyan As-Tsauri itu, kalau tidak salah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mempunyai khisolun salasun. Pertama adalah rafiqun bima yu'mar wa rafiqun bima yanha wa adlun bima yu'mar wa adlun bima yanha, alimun bima yu'mar wa alimun bima yanha. Ketika ia beramar ma'ruf nahi mungkar, pertama harus rafiq, harus dengan penuh kesantunan, harus penuh dengan kelembutan, kesopanan, dengan akhlak. Yang kedua, ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar, harus bersikap adil atas ma'ruf dan mungkar yang ia amar dan ia nahyu tadi itu. Dan yang ketiga, kata Imam Sufyan As-Tsauri itu adalah alimun bima yu'mar wa alimun bima yanha. Tahu kapasitasnya, tahu cara-caranya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga sebagai pegangan kita mungkin sebagaimana di dalam Al-Quran juga kan, faqula lahu qawlan layyina. Ketika Allah menyuruh atau memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membasmi Fir'aun, qawlan layyina. Intinya, oh ini ya, yang qawlan layyina kayak ini gitu ya. Tapi kalau beliau yang layyin tidak suka layyin beliau. Makanya tadi menawarkan hal-hal yang lebih dahsyat tadi itu. Intinya adalah pertemuan ma'ruf nahi mungkar adalah lakukanlah untuk mengajak kebaikan itu adalah dengan cara yang baik. Mencegah atau mengingkari kemungkaran tidak harus dengan cara yang mungkar. Inilah konsep kita ketika kita melihat atau berhadapan dengan sesuatu yang mungkar, tentunya adalah menjadi sebuah kewajiban bersama. Maka di dalam hadis disampaikan Ustaz Nasiri tadi, ad'aful iman, solusi yang terakhir, jalan yang terakhir, artinya tetap punya kewajiban untuk ingkar kepada kemungkaran itu. Mungkin itu. Jadi dakwah itu, kata beliau Syekh ini kan pakar di bidang dakwah dan sudah melanglang buana, bukan hanya di dunia nyata, dunia maya, bahkan kalau bahasanya kawan kan dunia akhirat. Dai dunia akhirat, di dunia alam. Saya teringat dalam Sahih Bukhari ada seorang A'rabi, ya oke. Ada seorang A'rabi masuk masjid, terus kencing di pojokan masjid itu. Kencing di pojokan masjid itu kan mungkar, ya kan? Kemudian ada sahabat yang bersumbu pendek langsung mau menghardik. Apa kata Rasulullah? Jangan. Ternyata seorang sahabat yang ingin nahyu mungkar saat itu oleh Rasulullah dicegah. Ternyata sikap Rasulullah juga itu bagian dari dakwah, bahwa Islam itu tidak hanya nahi mungkar, tapi juga amar ma'rufnya. Orang yang banyak biasanya di luar kawan-kawan aswaja itu rata-rata nahi mungkar. Model-model Ustadz Furqan ini kan dulu kan nahi mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran dilibas semua. Sebenarnya yang tahapannya itu tadi disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Baru ma'ruf dulu. Bahkan kata ma'ruf itu tidak semua yang baik ma'ruf. Ma'ruf itu kalau dalam terminologi bahasa Arab, ini jurusan bahasa Arab beliau berdua. Ma'ruf itu adalah al-hasanu al-masyhuru. Kebaikan yang masyhur itu ma'ruf. Sehingga tidak semua kebaikan disebut dengan ma'ruf. Enggak semua kebaikan ma'ruf. Contoh, misalkan ini ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Makan dengan cara kaki kiri didudukin, kaki kanan diangkat, betul nggak? Itu baik apa tidak? Baik kan? Itu kan menjadi sunnah. Namun ketika hal ini bertentangan dengan orang-orang yang sedang duduk, dan sudah pernah saya praktekkan ini, sok-sok sunnah.
makan di warung pakai kursi, kaki saya diangkat waktu baru pulangan dari pondok, langsung ditempeleng sama mbah saya. Sunnah mbah, sunnah ndasmu, tempeleng. Artinya apa? Kebaikan itu ketika belum dikenal oleh orang lain, maka sebaiknya jangan dulu, jangan diterapkan dulu. Bukan baru itu karena itu belum ma'ruf, itu baru hasan, ya, gitulah. Jadi kembali pada penjelasan tadi sebelumnya, bahwa orang berdakwah itu selain harus layyin, selain harus takil, kaulan fakila, juga harus sadid, harus lurus. Nah, tidak boleh tergoyahkan. Saya kira gitu ya. Waktunya sudah habis. Kok ke saya ini? Bagi para pemirsa, para penonton, barangkali ketepatan ziarah ke Ampel, bisa untuk ngopi di Warkop Bismillah ini. Pemiliknya adalah Ustadz Furqon, ini alumni pesantren ini. Istrinya masih satu cuman. Bisa ke sini kalau ketepatan dari luar pulau atau dari luar kota, ziarah ke Ampel, mampir ke Warkop Bismillah. Posisinya pas ada di sebelah utaranya parkir bis. Sebelah baratnya apa? Sebelah baratnya parkir bis atau utaranya makam Sunan Ampel. Demikian. Subscribe. Terima kasih.